بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Dia telah menganugerahkan kepada kita pada bulan ini kelahiran junjungan besar kita menjadi sebuah anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad. Di dalam pembahasan ayat yang saya bawakan dalam pertemuan yang lepas sekaitan dengan umat mithaliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang bermaksud, sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu, sedangkan aku adalah Tuhanmu, maka berabdilah kepada-Ku. Di dalam ayat tersebut, seperti yang telah saya jelaskan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada kita risalah dan ajarannya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam dua bentuk ayat, dua uslub di dalam satu ayat ini. Pertamanya dalam bentuk khabar, uslub khabar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bagaimana suatu umat, suatu masyarakat yang diimpikan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ummatan wahidah. Dan ummatan wahidah ini, atau umat yang satu ini, itu dibangun atas sebuah asas. Dan asas itu disebut dengan wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kamu. Asas ketuhanan yang satu, asas tauhid adalah ukuran yang terbaik, adalah syarat utama bagaimana untuk merealisasikan sebuah umat yang satu. Kembali kepada Allah, membangun wawasan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Program Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu syarat di antara syarat utama bagaimana untuk membangun umat yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan, memiliki karamah, keagungan di atas paksi kesatuan umat. Namun di dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bagaimana untuk kita merealisasikan keinginan Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ummatan wahidah di atas paksi tauhid. Allah nyatakan dalam uslub yang sangat ringkas dalam ayat tersebut dengan ungkapan fa'budun, yang bermaksud maka berabdikanlah diri kalian kepada satu kalimat yang merupakan satu uslub yang memiliki maksud yang sangat besar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana umat manusia ini ketika ingin mencapai sebuah masyarakat contoh yang berdiri di atas paksi tauhid, itu harus menjadikan proses ubudiyah, pengabdiannya selama hidup di atas muka bumi ini sebagai proses
dan perjuangan yang harus dia bangun selama dia hidup di atas bumi. Dan ini sangat-sangat bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri firmankan di dalam ayat ini ketika menyatakan tentang tujuan diciptakan bukan sahaja manusia, bahkan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak pernah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Hadirin mukminin, mukminat yang saya muliakan, berbicara tentang ubudiyah, berbicara tentang pengabdian, sering orang hanya melihat pada aspek dan skop yang terbatas. Ketika berbicara tentang ubudiyah, atau dalam istilah yang lebih biasa digunakan dalam masyarakat muslimin hari ini dengan istilah ibadah, sering umat Islam itu melihat bahwa yang dimaksudkan dengan ibadah adalah berkaitan dengan ritual-ritual yang bersifat fardiyah. Sebagai contoh, ritual-ritual yang bersifat fardiyah, yakni bersifat individu, seperti melakukan sholat fardu setiap hari, seperti kewajiban melakukan ibadah puasa ketika datang di bulan Ramadan, kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kewajiban untuk menunaikan haji dan sebagainya, atau disebut sebagai perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Namun apabila kita ingin memahami pengertian ubudiyah atau pengertian ibadah dalam arti kata yang sebenar, ianya tidak hanya sebatas yang kita fahami sebagai sebuah ritual yang bersifat pribadi. Dalam arti kata, sehari-hari kita mengejar kehidupan kita, tapi dalam satu masa kita punya 5 waktu, kemudian kita sholat, setelah sholat kita sibuk dengan urusan ini. Bukan hanya itu, tetapi pengertian ibadah yang termasuk dengan maksud ibadah seperti tadi, sholat, puasa dan sebagainya, memiliki maksud yang sangat besar, yang tujuannya adalah untuk membangun umat manusia ini supaya menjadi para pewaris Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pewaris muka bumi ini yang Allah sebutkan sebagai ibad al-ibad as-salihun, annal arda yarithuha ibadus salih. Sesungguhnya muka bumi ini akan diwarisi oleh para hamba-Ku yang saleh. Ini adalah hasil, ini adalah umat, adalah masyarakat yang terhasil daripada pengertian atau didikan ubudiyah yang sebenar. Namun apabila kita melihat bahwa proses ubudiyah ini, sekalipun ada hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual fardiyah, ritual-ritual individu, namun di sana ada hal yang berkaitan dengan pembentukan diri, pembentukan masyarakat yang baik, masyarakat mithali, sehingga dia menyempurnakan antara satu dengan yang lain untuk menjadi pewaris muka bumi ini sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Hadirin mukminin dan mukminat yang saya muliakan, berbicara tentang pengabdian kepada Allah, ubudiyah atau ibadah, ianya memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama disebut sebagai hablum minallah, dan yang keduanya adalah hablum minan nas, yang bermaksud pertalian dan hubungan dengan Allah pada satu sisi, dan pertalian atau hubungan yang tidak terputus dengan manusia pada satu sisi yang lain, di mana hablum minallah dan
hablum minan nas ini tidak akan boleh terpisah ketika, sebagai contoh, kita melakukan sebuah ritual yang bersifat individu. Sebagai contoh, kita melakukan solat memiliki nilai pada sisi hablum minan nas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pada sisi hukum mewajibkan kita untuk solat pada setiap hari, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendidik kita dengan menekankan bahawa solat yang terbaik, solat yang afdal adalah solat yang dibangun secara berjamaah. Dan ketika solat yang dibangun secara berjamaah sudah tentu memiliki nilai pendidikan yang sangat besar. Dan ini yang dikatakan dengan sisi hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan kepada kita erti pengabdian yang sebenarnya kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita pada setiap hari. Di dalam suratul Fatihah kita ulang, di dalam ayat yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Pengabdian itu hanya milik Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Ayat ini memberikan suatu motivasi yang kuat setiap hari kepada kita, bahawa tujuan hidup ini tidak lain adalah untuk melakukan pengabdian dan memiliki hubungan yang tidak putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang berikutnya Allah menyatakan pengabdian kepadanya, pengabdian kepadanya, perhubungan, permohonan bantuan kepadanya tidak akan pernah memiliki nilai kecuali ketika di sana ada yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Hidayah, bimbingan ilahiyah, bimbingan daripada Tuhan, bimbingan daripada Allah Rabbul Izzah, adalah syarat bagaimana untuk mendapatkan pengabdian dan berhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai hablum minallah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan juga bagaimana yang dikatakan dengan ubudiyah itu memiliki nilai pada satu sisi yang kedua, yaitu nilai hablum minan nas, hubungan yang tidak ada putusnya dengan manusia, bangunan manusia, artinya kait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita, mengingatkan kita di dalam surah Al-Anbiya pada ayat 74. Allah berfirman ketika menyatakan tentang tugas para anbiya, ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita, mengajar kita dengan mafhum, dan telah kami menjadikan dari kalangan mereka, yakni dari kalangan para anbiya. Karena ayat ini berbicara tentang perjuangan para anbiya terdahulu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka itu dengan sifat a'immah, yaitu para imam. Ini juga suatu hal yang perlu kita fahami dengan jelas, di mana istilah
imam atau konsep imamah ini berarti konsep kepimpinan. Betul, benar, di dalam salat itu ada imam yang mengimamkan kita ketika kita melakukan salat jemaah. Tetapi dalam ayat tersebut Allah SWT mengajarkan kita bahawa imam ataupun imamah, sifat kepada seorang imam itu adalah seperti seorang nabi. Yang Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, wa ja'alnahum a'immah, dan telah kami menjadikan mereka dari kalangan para anbiya itu sebagai para imam, menjalankan misi Allah. Yahduna bi amrina, dalam memberikan hidayah, memberikan petunjuk dengan urusan dan perintah kami. Kaitannya dengan hablum minallah yang saya sebutkan sebentar tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para anbiya hubungannya langsung dengan manusia, membangun manusia. Perjuangannya adalah membangun umat manusia yang berdiri di atas paksi tauhid. Yahduna bi amrina, memberikan bimbingan daripada Allah kepada manusia dengan urusan Allah. Yahduna bi amrina dengan apa? Wa auhayna ilaihim fi'lan khairat. Dan kata Allah SWT dalam ayat tersebut, dan kami telah wahyukan kepada mereka, yakni kepada para a'immah, para imam dari kalangan para anbiya alaihimussalam tersebut, agar mereka itu terus melakukan fi'lal khairat, membangun kerja-kerja kebaikan kepada manusia. Menunjukkan apa? Tugas para anbiya itu bukan hanya dengan Allah, tetapi hubungan dengan Allah itu punya kaitannya dengan manusia, membimbing manusia, membawa manusia, serta membangun sebuah pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam masyarakat yang dituntut oleh umat manusia untuk sampai kepada Allah. Fi'lal khairat wa iqamas salah wa itaz zakat wa itaz zakat. Baru setelah itu mendirikan salat, menaikkan zakat. Wa kanu lana abidin. Allah akhiri dalam ayat tersebut dengan menyatakan mereka itu benar-benar telah menjadi bagi kami abidin, orang-orang yang mengabdikan diri kepada. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sambung kaitan dengan hal ini, bagaimana pengertian ubudiyah yang sebenarnya, hablum minallah dan hablum minannas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.